Dakwah itu mengajak orang kafir kepada Islam. Ini semua orang sudah di jalan Allah. Ini hanya usaha atas iman, meningkatkan iman kita. Ini mudzakarah. Ini ta'lim. Dakwah itu ngajak orang dari diskotik ke masjid. Dakwah itu ngajak orang dari maksiat ke dalam ketaatan, dari luar masjid ke dalam masjid, dari majelis lalai ke majelis ilmu, dari jalan raya ke jalan Allah. Itu dakwah. Maka mulai hari ini bergerak kita, fikirkan mana yang harus kita datangi, siapa harus kita datangi, negara mana harus kita kunjungi. Allah telah hantar kita ke dunia. Allah berikan lisensi dakwah ke seluruh dunia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalau saja di bulan ada manusia, kita semua mesti bermusyawarah. Siapa yang siap ke bulan? Hantarkan kalimah ke sana. Nusrah, hijrah, nusrah. Bantu muhajirin, ansar. Yang tak mampu bergerak, bantu orang bergerak dengan harta, boleh, dengan doa minimal. Hari ini ada umat yang bergerak mendakwakan Islam, bukan bantuan yang dia dapat, tapi caci maki yang keluar dari mulut orang Islam sendiri. Seakan-akan orang Islam tak rela agama yang dikembangkan, agama yang didakwahkan. Dicari tajasus, dicari kesalahan itu pergerakan, dicari-cari kesalahan yang dibenci, difitnah. Kata Nabi, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Nabi jawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian ucapkan la ilaha illallah. Ulama menafsirkan hadis sekalian, maksudnya dakwahkan dan zikirkan. Kalau tak ada orang zikirkan kalimat ini banyak-banyak, tapi kalau ada orang dakwahkan. Jangan sampai ada orang berjumpa dengan kita di pesawat terbang, 2 jam kita berdua sebelahan, tak bicara kita kebesaran Allah kepada dia. Jangan sampai ada orang datang ke toko kita, belanja dia berjuta-juta, tapi kita lupa perkenalkan Allah kepada dia. Nanti dihisab. Semua orang itu akan menuntut, semua orang punya hak atas kalimah. Dan sementara Allah berikan ini amanah kepada kita. Agama ini amanah. Allah berikan amanah kepada kita. Jadi kalau hari ini ada satu orang yang mati sebelum mengenal Allah, yang mati sebelum memeluk Islam, hadirin sekalian, mati sebelum mengucapkan syahadat, yang zalim bukan Allah, yang zalim kita orang Islam. Coba pikir Pak, udah berapa banyak selama ini berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia, sudah berapa orang bersyahadat di tangan kita? Sudah berapa Pak? Kenapa belum ada? Karena kita egois, kita nafsi, selfish. Kita hanya memikirkan diri dan anak keluarga kita saja. Rumah tetangga terbakar, kita enggak peduli. Katakan alhamdulillah rumah saya enggak. Zalim ini hadirin sekalian. Ini rumah kalau kita biarkan lama-lama akan membesar apinya dan membakar rumah kita juga. Maka dakwah ini hadirin mulia adalah satu-satunya tempat, satu-satunya sarana menyatukan umat. Umat ini hanya bisa bersatu dalam dakwah. Apapun organisasi kita Pak, apapun mazhab kita, partai kita, profesi kita, mari kita bersatu dalam dakwah. Ajak manusia kepada Allah. Kalau bukan dalam dakwah Pak, dakwah cara Nabi maksudnya, dakwah dengan cara Rasulullah, membesarkan Allah, mendatangi umat dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. Jumpai semua orang, yang suka datangi, yang enggak suka datangi, yang berminat datangi, yang enggak berminat datangi. Insya Allah nanti antum diludahin Pak. Hari ini cuma dakwah di masjid, ini bukan dakwah Pak. Dakwah itu mengajak orang kafir kepada Islam. Ini semua orang sudah di jalan Allah. Ini hanya usaha atas iman, meningkatkan iman kita. Ini mudzakarah. Ini ta'lim. Dakwah itu ngajak orang dari diskotik ke masjid. Dakwah itu ngajak orang dari maksiat ke dalam ketaatan, dari luar masjid ke dalam masjid, dari majelis lalai ke majelis ilmu, dari jalan raya ke jalan Allah. Itu dakwah. Maka mulai hari ini bergerak kita, fikirkan mana yang harus kita datangi, siapa harus kita datangi, negara mana harus kita kunjungi. Amerika menunggu kita, Eropa menunggu kita, Australia menunggu kita, Afrika menunggu kita, kutub utara, kutub selatan menunggu kita. Allah telah hantar kita ke dunia. Allah berikan lisensi dakwah ke seluruh dunia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalau saja di bulan ada manusia, kita semua akan mesti bermusyawarah. Siapa yang siap ke bulan? Hantarkan kalimah ke sana. Nusrah, hijrah, nusrah. Bantu muhajirin, ansar.
Yang tak mampu bergerak, bantu orang bergerak dengan harta, boleh. Dengan doa minimal. Hari ini ada umat yang bergerak mendakwahkan Islam, bukan bantuan yang dia dapat, tapi caci maki yang keluar dari mulut orang Islam sendiri. Seakan-akan orang Islam tak rela agamanya dikembangkan, agamanya didakwahkan. Dicari tajasus, dicari kesalahan itu pergerakan. Dicari-cari kesalahannya, dibenci, difitnah. Saya hadirin sekalian, setelah melihat di sosial media, terutama zaman sekarang, zaman sosial media, yang membenci saya itu bukan orang kafir. Orang kafir tak berani terang-terang membenci, mencaci maki, mencoret-coret muka saya. Tapi orang Islam sendiri, dia salah mencari musuh. Kenapa kau musuhi saudaramu? Kalau salah datangi rumahnya, peluk dia, bawa buah-buahan sana, tegur dengan hikmah. Jangan jatuhkan harga diri orang saudara muslimmu, jangan bunuh karakter saudara muslimmu. Hari ini kenapa kita gembira melihat orang-orang hadirin mulia malu, ditertawakan, dibuli, bangga kita. Maka hadirin, jangan memata-matai, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadilah seperti lebah. Lebah suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Dia tebar manfaat. Kalau manfaatnya diambil, dia tebar rahmat. Dia tak marah hadirin mulia. Lebah tak marah, tapi jangan ganggu. Kalau lebah diganggu, dia serbu. Terpaksa dia serbu. Kemana pun lari dikejar. Itu lebah. Jangan pula seperti lalat, suka berjamaah di tempat yang jorok-jorok, bawa masalah, bawa penyakit. Jangan seperti anjing yang kemana-mana sendirian, tidak suka berjamaah. Apalagi seperti babi. Babi tak pandai melihat kebaikan. Saya di Bali, Pak, di belakang rumah saya itu ada tetangga kita non-muslim beternak babi. Saya lihat babi itu dikasih makanan yang bagus, yang busuk dipilih yang busuk. Dia masuk ke taman bunga yang indah, ada stroberi, bunga ros, semua ada di sana, babi nggak terkesan. Yang dicari di dalam taman oleh babi adalah comberan. Dia rusak itu taman. Hari ini banyak hadirin mulia orang yang masih punya sifat karakter seperti babi. Dia masuk ke majelis ilmu, ulama yang bicara, dia tunggu mana salahnya ulama tadi. Dia cari kesalahannya, dia crop, dia potong, disebar di YouTube. Dia adu ulama dengan ulama. Ini babi, Pak. Kalau ada yang punya merasa sifat seperti babi, bertaubatlah sekarang sebelum mati. Jangan musuhi saudaramu. Orang Islam mesti bersatu dalam ukhuwah. Kita berbeda pendapat, silahkan, gak ada masalah. Nah, itu adalah masalah furu'. Dan ranting, pohon ada ranting, gak ada ranting, gak masalah, asal jangan akar yang salah. Kalau akar yang keliru, Pak, kita jelas tegas, itu keluar dari mila Islam. Syahadat dia ganti, azan dia rubah, sholat zuhur bukan 2 rakaat lagi, 4 rakaat, 3 rakaat, itu jelas baik. Itu usul. Ini masalah furu', masalah ranting hadirin mulia. Pohon itu tetap hidup, tetap indah, ada ranting, tak ada ranting. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan iman sebelum mati. Sempurnakan sunnah semampunya. Yang tak mampu kita amalkan, istighfar. Bukan semaunya, Pak, semampunya. Kenapa Pak tak mampu, Pak, ke masjid? Salat di rumah. Tak mampu berdiri, salat duduk. Tak mampu duduk, salat berbaring. Tak mampu berbaring, salat terpaksa kita salatkan. Mudah Islam, ad-dinu yusrun. Bukan semaunya, semampunya. Jangan remehkan sunnah sekecil apapun itu. Kemudian hadirin sekalian, sholat jaga 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Urgen sholat subuh di masjid kita mesti seperti sholat Jumat suasananya. Ini PR kita, Pak. Fikirkan siapa yang belum ke masjid, datangi mereka. Jangan diumumkan pakai speaker, jangan dikirim undangan, karena umat hari ini seperti orang buta dan tuli. Orang buta dan tuli tak bisa kita teriak-teriak sama mereka, hei awas ada lubang, ada jurang. Dia tuli. Kita bikin warning bahaya, dia buta. Satu-satunya cara, jemput mereka ke rumahnya, pegang tangannya, tuntun, kalau perlu digendong, Pak, dibawa ke masjid. Di masjidlah tempat nanti mata hatinya terbuka, telinganya mulai mendengar. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah kita hidupkan, makmurkan masjid, ajak umat ke masjid. Di masjid jangan berantem. Masalah khilafiyah silahkan bicarakan dengan syarat kita ulama. Kalau kita bukan ulama, tidak dapat izin bicara khilafiyah. Yang bukan ulama, sami'na wa ta'ana. Mazhab orang awam ini ikut gurunya. Jangan berantem, ya. Luas agama ini jangan disempitkan, tinggi jangan direndahkan, dalam jangan didangkalkan, indah jangan dirusak. Nah, ilmu, kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang yang luas ilmunya, tinggi ilmunya, mudah menerima perbedaan. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya, sombong, diharamkan mencium bau surga. Maka letakkanlah diri di bawah rumput.
Katakan hadirin sekalian, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Jangan ada sedikit pun kesombongan di hati kita, karena orang yang sombong akan ilmunya berkumpul dengan iblis di neraka. Orang yang sombong dengan kerajaannya, dengan kekuasaan, berkumpul dengan Fir'aun di neraka. Orang yang sombong akan hartanya nanti kumpul dengan Qur la'natul alaih di neraka. Jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Tawaduklah, banyak-banyaklah menangis. Menangis di sini, nanti kita tersenyum di sana. Hura-hura di sini, haru-haru di sana. Haru-haru di sini, hura-hura di sana. Lalu luruskan niat hadirin sekalian sebelum beramal, ikhlas. Orang ikhlas dipuji nggak senang hati, dibuli nggak sakit hati. Bagi dia santai saja. Sama saja penilaian manusia nggak penting, yang penting penilaian Allah. Karena manusia yang hari-hari menilai kita, memberikan kita penilaian, kamu S1, kamu S2, kamu S3, kamu profesor, itu penilaian manusia, Pak. Ntar lagi yang menilai mati dan kita pun mati. Penilaian siapa yang abadi? Penilaian Allah. Apa kata Allah? Itu yang penting kita fikirkan. Penilaian manusia nggak ada nilainya sedikit pun. Apalah artinya seluruh dunia menyanjung kita, mengatakan kamu orang baik, kamu orang hebat, kamu sukses, kamu berjaya. Allah katakan tidak, kamu gagal. Yang penting apa kata Allah. Maka luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir, hadirin yang mulia, yakinlah dunia sementara saja, akhirat selama-lamanya. Jadikanlah dakwah dan tabligh sebagai maksud hidup kita. Jumpa siapa saja, di mana saja, ajak mereka. Tugas kita hanya menyampaikan agama ke telinga manusia. Tugas Allah lah yang akan mengesankan agama ke hati-hati manusia. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Supaya menjadi da'i dan da'iyah hadirin mulia, kita mesti mahabbah kepada umat. Bagaimana supaya kita mahabbah? Senantiasalah melihat kebaikan umat. Kalau kita lihat kebaikan orang, kita sayang sama dia. Kalau kita lihat keburukan orang, kita benci sama dia. Maka senantiasalah melihat kebaikan orang lain. Allah beri kita dua mata. Mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Itu